Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 14. Dengan saya sendiri ini ada Halia dengan NIM 1702521064, dan di sini kita akan membahas bab mengenai peran agama dalam menghadapi isu-isu kontemporer. Nah, yang akan dibahas pada bab ini adalah tentang hijrah, jihad, radikalisme, dan yang terakhir modernisasi Islam. Nah, yang pertama ini ada bab hijrah. Hijrah sendiri berasal dari kata hajara yahjuru hajaran, yang berarti memutuskan hubungan serta meninggalkan. Kemudian kata hijrah dalam Al-Quran diartikan sebagai berpindah, karena dalam konteks sejarah hijrah menjelaskan mengenai proses perpindahan Nabi Muhammad dan para pengikutnya dari Mekah ke Madinah untuk menghindari tekanan kafir Quraisy pada tahun 662 Masehi. Nah, 4 makna hijrah yang berkaitan dengan peristiwa hijrah Nabi, yaitu ada 1. Hijrah sebagai strategi perjuangan Nabi. Yang kedua, membangun peradaban. Yang ketiga, konsep persatuan. Dan yang keempat, konsep masyarakat egalitarian. Nah, bentuk-bentuk hijrah di sini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, hijrah makaniyah. Hijrah makaniyah adalah pindah dari tempat yang tidak aman menuju tempat yang lebih aman. Yang kedua, ada hijrah nafsiyah. Nah, hijrah nafsiyah ini adalah perpindahan secara keseluruhan dari kekafiran menuju kepada keimanan. Hijrah ini banyak dilakukan oleh orang-orang yang telah mendapatkan hidayah seperti melalui mempelajari ajaran Islam. Yang ketiga ada hijrah amaliyah. Hijrah amaliyah adalah meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad menuju kepada perilaku yang diridhoi Allah. Nah, dalam era milenial ini, makna hijrah adalah perpindahan dari kehidupan lama, kebiasaan lama yang buruk, yang jauh dari agama menuju kepada hal-hal yang baik, kepada kehidupan yang baru yang lebih baik. Dikarenakan pergaulan yang mengarah kepada hal-hal negatif, maka dengan berhijrah merupakan solusi yang paling tepat untuk menghindari hal-hal tersebut nih, untuk menghindari hal-hal negatif seperti tindakan korupsi, tindakan pencurian, penyimpangan seksual, dan masih banyak yang lainnya. Nah, yang kedua ada jihad. Jihad adalah berjuang dengan sungguh-sungguh menurut syariat Islam, atau dilaksanakan untuk menjalankan misi utama manusia, yaitu menegakkan agama Allah atau menjaga agama tetap tegak dengan cara-cara yang sesuai dengan perjuangan Rasul dan Al-Quran. Dan yang terakhir, setiap pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dapat dikategorikan dengan jihad, dan jihad ini memiliki pahalanya tersendiri. Nah, jihad ini dibagi menjadi 4 tingkatan. Yang pertama, jihad melawan hawa nafsu, jihad menghadapi setan, jihad melawan orang-orang kafir dan munafik, dan yang keempat, jihad berantas kezoliman, bidah, dan kemungkaran. Nah, bentuk-bentuk jihad dalam Al-Quran: jihad dengan jiwa, harta, dan tulisan. Maka, jihad merupakan kerja profesional dalam segala aspek kehidupan yang disertai dengan pengorbanan jiwa atau totalitas manusia dan harta benda dalam upaya dengan sungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga berupaya menyingkirkan segala bentuk yang menghalanginya. Nah, selanjutnya ada radikalisme. Radikalisme adalah perilaku yang mengarah pada penolakan prinsip-prinsip demokrasi dengan cara menuntut untuk dilakukannya revolusi di bidang politik, sosial, dan ekonomi pembangunan nih. Perubahan budaya dengan jalan kekerasan atau peningkatan tingkat kekerasan dengan cara memperluas pemilihan target, yaitu memasukkan warga sipil dalam aksi bom bunuh diri yang sering kita dengar, dan contohnya ada kasus bom Bali dan lain-lainnya. Nah, faktor-faktor penyebab lahirnya radikalisme itu ada 3 faktor. Yang pertama, faktor norma dan ajaran. Yang kedua, faktor sikap dan pemahaman mengenai syariat Islam yang menyimpang. Yang ketiga adalah faktor kondisi sosial. Nah, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, yaitu Safira.
Perkenalkan, saya Safira Mutia Isani dengan NIM 17025210044 akan melanjutkan materi dari Indah Dahlia mengenai bentuk-bentuk jihad dalam Al-Quran. Bentuk-bentuk jihad dalam Al-Quran terbagi menjadi 3, yaitu jihad dengan jiwa, harta, dan lisan. Maka, jihad merupakan kerja profesional dalam segala aspek kehidupan yang disertai dengan pengorbanan jiwa atau totalitas manusia dan harta benda dalam upaya dengan sungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga berupaya menyingkirkan segala bentuk yang menghalanginya. Kemudian radikalisme. Radikalisme merupakan perilaku yang mengarah pada penolakan prinsip-prinsip demokrasi dengan cara menuntut untuk dilakukannya revolusi di bidang sosial politik, sosial ekonomi, perubahan budaya dengan jalan kekerasan atau peningkatan tingkat kekerasan dengan cara memperluas pemilihan target, yaitu memasukkan warga sipil dalam aksi bom bunuh diri. Faktor-faktor penyebab lahirnya radikalisme. Yang pertama ada faktor norma dan ajaran, yang kedua ada faktor sikap pemahaman mengenai syariat Islam, dan yang ketiga ada faktor kondisi sosial. Kemudian moderasi Islam. Moderasi Islam merupakan paham dan aliran pemikiran Islam yang mengejarkan keadilan, keseimbangan, keunggulan, toleransi, dan ukhuwah dalam rangka mewujudkan Islam rahmatan lil alamin. Moderasi Islam merupakan solusi bagi dua kutub pemikiran Islam yang keras, tidak menerima perbedaan, dan ijtihad seperti aliran pemikiran Adzariyah, di mana pemikiran ini punah karena sifat dan karakternya yang keras dan tidak toleran. Umat Islam dunia membutuhkan pemikiran moderat dalam mendakwahkan Islam dan dalam berinteraksi dengan dunia lainnya agar terwujud kehidupan dunia yang aman, toleran, dan saling menolong. Korupsi dan bahayanya bagi kehidupan. Korupsi merupakan tindak menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, dan korupsi juga merupakan kebejatan tidak bermoral, ketidakjujuran, dan penyimpangan dari kesucian. Perkenalkan, nama saya Nabila Rizkita Rindu Putri Milarita dengan NIM 17025221021. Saya akan melanjutkan materi dari Safira Mutia mengenai jenis tindakan pidana yang serupa dengan korupsi dalam Kasanafik, faktor pendorong terjadinya korupsi, dan konsep literasi informasi dalam memilah informasi berdasarkan nilai-nilai Islam. Dalam Kasanafik, terdapat 6 jenis tindak pidana yang serupa dengan korupsi. Yang pertama, hulul, berkhianat dalam pembagian harta rampasan perang atau dalam harta-harta lain. Kedua, riswah, upah, hadiah, komisi, atau suap dengan tujuan yang diinginkan kedua belah pihak, baik pemberi maupun penerima. Yang ketiga, gasab, menguasai hak orang lain secara permusuhan atau terang-terangan. Keempat, sarikah, yaitu mengambil barang atau harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi. Yang kelima, khianat, seseorang diberi kepercayaan untuk merawat atau mengurus sesuatu dengan akad sewa-menyewa dan titipan, tetapi sesuatu itu diambil dan dikhain mengaku jika barang itu hilang atau dia mengingkari barang sewaan tersebut ada padanya. Keenam, hirabah, gerombolan pembunuh, sindikat penculikan anak, sindikat penjahat untuk menggarong rumah-rumah dan bank, dan lain-lain. Ada dua faktor yang menjadi pendorong atau motif terjadinya korupsi, yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi, sedangkan faktor eksternal penyebab terjadinya korupsi dari luar. Lalu, apa sih bahaya korupsi bagi kehidupan? Jadi, dengan terjadinya korupsi akan berdampak pada banyak aspek kehidupan. Yang pertama, dalam bidang ekonomi. Korupsi dapat mempengaruhi perkembangan suatu negara, karena dengan adanya korupsi, investor asing yang akan menanam saham di negara kita akan menjadi ragu dan kehilangan kepercayaan. Yang kedua, dalam bidang politik. Pemerintahan cenderung menjadikan kekuasaan adalah alat untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Yang ketiga, dalam bidang ketahanan dan keamanan. Korupsi akan berakibat adanya dominasi sebagian kelompok. Orang yang memiliki kekuasaan dapat menyuap militer untuk melindunginya. Yang keempat, dalam bidang sosial dan budaya. Korupsi mengakibatkan masyarakat menjadi tidak saling percaya satu sama lain. Hal ini akan mengakibat pada intelektual dan moralitas suatu bangsa. Kelima, dalam bidang agama. Korupsi juga menimbulkan stigma masyarakat tentang kedermawanan seseorang penguasa yang memberikan bantuan hanya dianggap sebagai unsur permainan yang dilakukan oleh para penyalurnya.
Sekarang kita akan membahas konsep literasi informasi, yaitu dalam memilah informasi berdasarkan nilai-nilai Islam. Literasi menurut Islam adalah sebuah seruan atau kewajiban yang diberikan kepada umat manusia, seperti yang terdapat pada Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Dalam Islam diajarkan bahwa kita akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita perbuat, begitu juga tentang apa yang kita tulis. Dengan begitu, diharapkan manusia akan senantiasa melakukan hal yang baik, serta selalu menyebarkan berita atau informasi yang baik pula. Aturan yang perlu diperhatikan menurut Agus Sofyandi. Yang pertama, qasas atau naba al-haq, yaitu menggambarkan kisah, berita, dan informasi yang benar. Kedua, amar ma'ruf nahi munkar, saling mengingatkan untuk berbuat baik dan saling mencegah berbuat kemungkaran dan dosa. Yang ketiga, hikmah, cara penyampaiannya mengandung nilai bijaksana, sentuhan kelembutan rasa, dan menyentuh kesadaran kognitif yang tinggi. Keempat, tabayun, yaitu menyampaikan informasi setelah dicari kejelasan dari sumber utama. Kelima, mauizah hasanah, mengandung contoh dan teladan yang baik untuk ditiru penerima informasi, baik melalui proses imitasi ataupun identifikasi. Keenam, lain, yaitu menggunakan tutur bahasa lemah lembut dan tidak keras serta kasar. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.